Setelah mengetahui alat-alat apa saja yang bisa kamu gunakan untuk melakukan riset kata kunci, pasti kamu sudah menemukan serangkaian kata kunci yang akan kamu gunakan. Namun, pasti kamu masih bingung di mana ya kira-kira menempatkan kata kunci tersebut. Untuk menempatkan kata kunci, sebaiknya dilakukan tersebar. Jadi tidak hanya terfokus di satu tempat saja. Seperti di materi awal yang sudah pernah kita bahas, Google akan meng-crawl website secara keseluruhan mulai dari atas sampai bawah. Jadi, diusahakan kamu menempatkan kata kunci mulai dari atas hingga bawah konten. Bisa dilihat dari gambar ini, kamu bisa mulai menempatkan kata kunci di title tag. Kemudian selanjutnya tempatkan kata kunci di bagian deskripsi. Tidak hanya itu, URL juga sangat penting untuk disematkan kata kunci. Selanjutnya, kamu bisa memasukkan kata kunci di bagian heading atau topik utama dari artikel yang ingin kamu bahas. Berikutnya, yang pasti harus ada di body artikel. Jadi ketika kamu menulis artikel, pastikan kamu menyebutkan kata kunci di dalam isi artikel tersebut. Selanjutnya, kamu juga perlu menempatkan keywords di dalam nama foto. Jadi ketika kamu mengupload foto ke dalam artikel, pastikan namanya sesuai dengan keywords yang ingin kamu optimasi. Selanjutnya, masukkan juga keywords di dalam alt text dan subheading. Subheading yaitu subjudul yang memisahkan konten kamu agar lebih mudah dibaca oleh audiens atau oleh user. Dan terakhir, tempatkan juga kata kunci di bagian anchor text. Apa sih anchor text? Jadi, anchor text itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyematkan internal link ke artikel yang berhubungan dengan artikel yang kamu tulis saat ini. Dari gambar ini, kalian bisa melihat bahwa bagian yang diberikan warna merah itu adalah bagian yang penting untuk ditempatkan kata kunci. Sedangkan yang berwarna abu-abu adalah bagian yang tidak terlalu penting. Namun saran aku sebaiknya jika kamu ingin mengoptimasi artikel, kamu menempatkannya di keseluruhan bagian-bagian ini. Karena semakin banyak artikel yang kamu sebarkan, maka akan semakin dianggap relevan oleh Google dan akan semakin dianggap terpercaya juga kredibel untuk membahas topik tersebut. Berikutnya akan aku bahas mengenai contoh pengaplikasian kata kunci di beberapa bagian konten SEO. Yang pertama yaitu penempatan kata kunci di URL. Contohnya di artikel ini, kata kunci yang akan dioptimasi adalah kata kunci asuransi mobil terbaik. Maka di dalam URL disematkan kata asuransi mobil terbaik sebagai alamat halaman tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan kata kunci di judul dan deskripsi. Yang pertama yaitu kata kunci di dalam meta title. Meta title adalah judul yang pertama kali muncul ketika kamu mengetik kata kunci tersebut di halaman mesin pencarian. Usahakan kata kunci yang kamu sematkan dalam meta title ini tidak terpotong sehingga pembaca bisa melihatnya secara keseluruhan. Selanjutnya, tempatkan juga kata kunci di dalam meta description. Meta description berupa ringkasan singkat yang memberitahu tentang inti dari konten yang kamu bahas. Meta description ini juga muncul di halaman mesin pencari Google ketika kamu mengetik kata kunci tertentu. Jadi usahakan meta description kamu dibuat singkat, padat, dan jelas. Sehingga ketika orang mencari kata kunci tersebut dalam Google, mereka bisa langsung membaca meta description yang kamu buat. Sebagai catatan, untuk meta title atau judul yang tampil di Google, itu adalah maksimal 55 karakter termasuk spasi. Jadi ketika dia ditampilkan di halaman mesin pencarian, meta title tersebut tidak terpotong. Jadi user bisa melihat judulnya secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk meta description sendiri yang tampil di dalam Google itu maksimal sebanyak 155 karakter termasuk spasi. Alasannya sama, agar dia tetap bisa tampil secara menyeluruh ketika ada di dalam mesin pencarian. Selanjutnya, kamu bisa menambahkan modifier di dalam judul, bisa berupa bulan, tahun, nominal promosi, diskon, ataupun unique selling point lainnya, sehingga konten kamu lebih menarik dan juga unik. Di video ini, kamu sudah belajar mengenai alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan riset kata kunci. Selain itu, kamu juga sudah belajar bagaimana cara penempatan kata kunci yang tepat
saat mengoptimasi konten SEO. Di video selanjutnya, kita akan belajar langsung demo riset kata kunci. Yuk, kita bertemu di video selanjutnya.